Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di Kopi Tongkrongan. Ngobrol Ngopi inspirasi. Hari ini kita masih dalam tema Kopi Tongkrongan ngobrolin sejarah dengan narasumber setia kita, Mas Radik Darmawan. Apa kabar Mas Radik Darmawan? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Penampilannya sedikit beda dia. Iya. Pakai kaos. Untuk mengimbangi tema. Sekarang kita mengambil tema yang cukup hot. Berat. Menggugat teman-teman. Ada yang akan kita gugat pada malam ini, bahwa malam ini materi Kopi Tongkrongan adalah tentang menggugat. Menggugat sejarah Fathahillah. Ada yang perlu saya sampaikan di prolog awal, Mas Adi. Termasuk film yang saya favorit itu adalah film Fathahillah. Berkuda, bersorban, berkeris, dan sebagai pemeran utamanya Timur-Ilham. Dan Fathahillah juga ternyata jadi nama satu museum di Jakarta. Museum Fathahillah. Dan ada sejarah kononnya, ulang tahun Jakarta diambil dari sejarah Fathahillah. Saya menganggap Fathahillah adalah pahlawan. Tapi pada malam ini narasumber kita akan menggugat. Kopi Tongkrongan. Kopi Tongkrongan akan menggugat melalui narasumber kita, Mas Radik Darmawan. Mari kita mulai teman-teman acara ngobrolin sejarah di Kopi Tongkrongan dengan tema menggugat sejarah Fathahillah. Pertanyaan pertama saya, Mas Radik. Siap. Mengapa Anda menggugat sejarah Fathahillah? Silakan. Ya baik, terima kasih. Pertanyaannya, jadi sedikit menambahkan tadi keterangan dari Bang Ipeng, tidak hanya menjadi nama museum, tapi Fathahillah ini juga menjadi nama kampus juga. Oh, nama kampus? Nama kampus. Kampus Fathahillah. Iya, ada juga bahkan menjadi nama masjid. Masjid Fathahillah. Begitu. Padahal ketika dilacak sumber sejarahnya itu, kita tidak akan menemukan apa-apa karena dia tidak disandarkan kepada rujukan sejarah yang primer. Jadi tidak ada landasan sejarah primer yang menjadi dasar dari informasi Fathahillah ini. Begitu. Sehingga menurut saya ya layak untuk diperdebatkan, Untuk digugat. gitu kebenarannya, karena kan versi dari sumber ini mengatakan A dan menurut saya bukan A. Kita mengajukan data, mengajukan fakta, mengajukan referensi, nanti penonton yang menentukan. Jadi kita mendiskusikan. Itu alasannya. Ya, betul. Primer. Dia tidak mempunyai catatan sejarah yang primer. Apa primer itu, Mas Radik? Sebelum kita ke Jadi yang ketika dimaksud primer ini. ketika kita mempelajari sejarah Bung Karno, Iya. contoh begitu. Ketika kita mempelajari sejarah Bung Karno, maka kita menginterview Ibu Megawati. Itu adalah sumber primer karena Anaknya dan saksi sejarah. sumber primer untuk membahas sejarah Bung Karno.
Tapi kalau kita bertanya kepada Ibu Puan Maharani, Cucunya itu sekunder udah nggak primer lagi. Sekunder. berarti secara sanad sejarah itu penting dari sumbernya. Ya, tapi kalau buku catatan Bung Karno yang disimpan oleh Bu Puan Maharani boleh primer itu. Meskipun ini disimpan oleh Bu Puan, tapi ini catatan Bung Karno, tangannya itu rujukan sejarah primer. Karena yang menulisnya Bung Karno dan Puan Maharani membaca sejarah dari buku catatan. Ini hanya perbandingan teman-teman, biar kita tidak ada gambaran dulu mengapa Kopi Tongkrongan melalui narasumber kita Mas Rege Darmawan menggugat Biasanya habis menggugat dapat warisan. menggugat sejarah Fathahillah. Ini diserahkan lagi kepada penonton. Mana kira-kira sejarah yang menurut teman-teman layak dan dapat bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaan selanjutnya, setelah kita tahu kenapa alasan Mas Nadiem menggugat sejarah Fathahillah itu, karena dia sejarahnya kurang primer lah kalau bahasanya. Sebenarnya siapa Fathahillah? Nah, siapa Fathahillah? Jadi kata Fathahillah itu kan peristiwa yang katanya dilakukan oleh Fathahillah, yang dia membebaskan Jakarta lah, mengislamkan Jakarta lah, menyebarkan Islam, melawan Portugis, dan juga peristiwanya katanya tanggal 22 Juni. Iya, kemudian tahunnya katanya 1527 itu adalah poin-poin yang akan kita gugat. Jadi hari jadi kota Jakarta itu sampai sekarang ini diperingati tanggal 22 Juni. Katanya sejak 1527. Nah, tapi perayaan ulang tahunnya pertama kapan? Pertama di era Wali Kota Sudiro. Nah, jadi pemilu pertama kita kan 55. Berarti setelah kemerdekaan. Iya. Jauh banget dengan 1500. Iya, betul. Jadi sebelum kemerdekaan itu kita belum pernah ulang tahun Jakarta. Jadi setelah pemilu 55 baru ulang tahun. Padahal rujukannya 1500. Betul. Lanjut Mas Adi. Jadi Wali Kota Sudiro ini adalah orang PNI dia. Partai Nasional Indonesia. Orang PNI. Jadi harus dilihat dari situ karena pemilu konstituante itu 55 yang memilih anggota dewan dan menyusun undang-undang. Tapi pemilu DPRD Provinsi Jakarta, bukan provinsi, wali kota, itu DPRD Jakarta itu 56. Pemilunya beda setahun. 56. Pemenangnya Mas Yuni. Bukan PNI. Bukan. Pemilu Jakarta 56 DPRD ya, bukan nasional nih. Yang khusus Jakarta itu PNI. Sama lah kayak Jawa Tengah kan PDI Perjuangan, Jawa Timur PKB gitu. Nah, ini khusus Jakarta itu Mas Yuni yang memenangkan, tapi wali kota yang sedang berkuasa PNI. Karena itu dia jadi wali kota sebelum pemilu. Nah, bagaimana ini? Akhirnya ketika rapat DPRD terpilihlah anggota DPRD dari Mas Yuni. Jadi bagi-bagilah. Masa wali kota udah dia, DPRD mau dia lagi. Nah, Abdullah Salim namanya, Bapak Abdullah Salim. Dan dirembuklah, didiskusikan tanggal 22 Juni ini gimana kalau tanggal hari jadi kota Jakarta, masih kita nggak punya ulang tahun. Kita ibu kota kan nggak punya ulang tahun. Solo ada ulang tahun ya. Wali kota sama ketua DPRD rembuk. PNI sama Mas Yumi. Koalisi untuk kepentingan itu. Iya. Kebetulan Mas Yumi kan memang dia kan kanan ya. Mas Yumi. Iya, kanan banget. Ya. Dan 20 Juni kebetulan juga hari piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu kan 22 Juni. 45. Iya. Ya, jadi ketika Mas Yumi disodorin tanggal 22 Juni
Oke dah. Pas. Sama dengan Jakarta yang menjadi nafas perjuangan Rasim ya. Kolaborasi. Kolaborasi. Dan akhirnya di voting gitu. Di voting. Di voting di ruang dewan. Di ruang dewan. Jadi hari ulang tahunnya di voting. Saya setuju. Saya tidak setuju. Saya abstain. Jadi karena hasil voting tadi ditetapkan lah itu ijma. Tanggal 22 Juni. Tahunnya berapa? Tahunnya diserahkan kepada Profesor Sukamto. Profesor Sukamto ini dia bukan ahli sejarah, dia ahli hukum adat. Maksud yang dimaksud tahun itu tahun yang Tahun nanti lahir. akan timbul angka 27. 1527. Ya, kalau tanggal kan udah nih. 22. Tapi tahun itu belum. Tapi belum. Jadi ulang tahun Jakarta itu tanggal 2. Tahunnya tanggal 2 aja. Tahunnya berapa? Namanya tahun Jakarta. Tanyalah awam bah. Profesor Sukamto dipasrahkan, kemudian dia bekerja sama dengan Profesor Jaya Tingkat. Dan akhirnya ditebak-tebak sama dia. Ini kira-kira tahun berapa nih? Tebak lah itu. Atau pakai biji salak, atau pakai jagung gitu-gitunya. Tahu-tahu dapat 1527. Sandaran yang dipakai referensi itu sebuah kitab babat yang namanya Carita Purwa Caruban Nagari. Carita Purwa Caruban Nagari itu ditulis oleh Raden Arya Cirebon tahun 1720. Jadi peristiwanya 1527. Kemudian peristiwa itu dilaporkan oleh kitab babat yang ditulis tahun 1720. Jaraknya itu 193 tahun. Orang kalau usianya 193 itu kan sudah pasti cucunya juga udah jadi kakek-kakek. Cucunya udah jadi kakek-kakek. Cucunya lagi mungkin udah jadi bapak-bapak. Iya. Artinya ada sebuah masa kekosongan sanad sejarah di antara 193 tahun itu. Dan di situ juga tidak dikisahkan tentang tahunnya di babat Carita Purwa Caruban Nagari. Jadi murni tebak-tebakan. Artinya rujukan sejarahnya dari sebuah buku yang buku itu sejarah juga diragukan. Diragukan karena jaraknya terlalu jauh. Dikarang 177 Untuk menjelaskan 1527. Ya. Kan penulisnya kan tidak mungkin tahun 1527 masih hidup. Iya. Ya kan? Nggak mungkin masih hidup. Jadi secara ilmiah itu sangat lemah argumentasinya, validitas datanya lemah secara ilmiah. Jadi wajar kalau Komite Orang menggugat. Jadi teman-teman, saya sedikit garis bawah dulu Mas Radik ya. Teman-teman, kalau saya sih bukan orang sejarah lah, tapi kalau secara sanad hadis itu kan kita seorang muslim. Hadis itu ada dua, ada muslim, ada Bukhari yang dipakai rujukan. Lihat sejarah Fatahillah ini, kalau dia mendengar dari paparan Mas Adi, dia memang perlu digugat. Pertama, penentuan tanggal 22 juga pakai voting, dan itu peristiwa politik. Dan kepentingan dua kekuatan politik besar di Jakarta, TNI dan Masyumi. Dan ternyata yang ditanyanya juga ngambil dari sebuah buku, dan di sejarah buku itu diragukan ke primeran sejarahnya karena jaraknya yang begitu jauh, 100 lebih tahun. Terus sekarang Mas Radik, Fatah
Fahilah yang sebenarnya itu siapa?